Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Permata Anggraini dan dengan rekan saya Ira Yudasari, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang model noise. Model noise itu terdapat 3 jenis model atau 3 model noise pada progres stokastik berdasarkan fungsi autokorelasi dan kepadatan atau yang disebut dengan PSD, yaitu yang pertama itu ada white noise, yang kedua ada band limited white noise, yang ketiga ada colored noise. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang white noise, yang dimana fungsi sampel N sama dengan T dari proses stochastic noise white sense stasioner N dalam kurung T disebut white noise bila kepadatan spektral daya dari N dalam kurung T adalah konstan pada seluruh frekuensi. Jadi SNN dalam kurung omega sama dengan 0 N 0 per 2, yang dimana N0 adalah konstanta positif. Melalui transformasi Fourier balik diperoleh fungsi autokorelasi dari N T adalah RNN T sama dengan N0 per 2 delta T, yang dimana hanya berkorelasi pada T sama dengan 0. Untuk T korelasi 0 yaitu perubahan noise benar-benar acak. Daya rata-ratanya PNN sama dengan 1 per 2 pi integral SNN omega d omega sama dengan tak hingga. Contoh soalnya yang pertama, sebuah proses white noise dengan kepadatan spektral daya PSD SNN omega sama dengan N0 per 2, yang dimana yang pertama itu kita menentukan fungsi autokorelasinya RNN dalam kurung T, yang kedua nilai RNN dalam kurung 0, yang ketiga daya rata-ratanya. Nah, jawabannya yang pertama RNN dalam kurung T sama dengan N0 per 2 delta T. RNN 0 sama dengan N0 per 2 delta 0. Yang kedua RNN 0 sama dengan tak hingga karena nilai delta pada 0 adalah tak hingga. Yang ketiga ada PNN sama dengan 1 per 2 pi integral SNN dalam kurung omega d W sama dengan tak hingga. P sama dengan 1 per 2 pi integral N0 per 2 dW d omega. P sama dengan 1 per 2 pi dikali N0 per 2, dan integralnya ini dipindahkan ke belakang dan ditambahkan d omega. P sama dengan 1 per 2 pi dikali N0 per 2 dikali tak hingga, dan hasilnya P sama dengan tak hingga. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu band limited white noise, yaitu noise yang memiliki kepadatan spektral daya tak nol dan konstan pada pita band, frekuensi terbatas dan 0 untuk frekuensi yang lainnya disebut dengan band limited white noise. Fungsinya yang low pass band limited itu yaitu ada SNN omega sama dengan kurung kurawal P pi per W 0 minus W kurang dari omega kurang dari W, yang dimana sub NN itu omega didefinisikan sebagai P pi per W, yang untuk minus W kurang dari omega kurang dari W dan 0 dari luar. Itu berarti noise mempunyai spektrum datar yang di dalam band dan 0 di luar. Total dayanya dan autokorelationnya di domain waktu. Selanjutnya ada fungsi autokorelasi, yang dimana fungsi autokorelasi itu terdapat RNN dalam T. Autokorelasi itu adalah alat matematik yang digunakan untuk menemukan pola
pengulangan dalam suatu sinyal, seperti keberadaan sinyal. Yang terdapat rumusnya yaitu ada RNN T sama dengan P sin W T per WT. Yang RNN ini berfungsi di mana N-nya menunjukkan sinyal yang sedang dianalisis, sedangkan T-nya adalah pergeseran waktu. P-nya yaitu merepresentasikan daya atau power atau intensitas total. Sedangkan W-nya yaitu lebar band atau bandwidth dari sinyal Dirac. Sinyal yang berfungsi autokorelasi berbentuk sin X per X. Fungsi sin C ini mengidentifikasikan bahwa sinyal tersebut adalah Dirac putih band limited atau Dirac pita terbatas. Fungsi sin X per X adalah transformasi Fourier dari fungsi gerbang persegi. Yang terdapat di sini ada gambar grafiknya. Grafik dari autokorelasi yang berbentuk sin C yang memiliki bentuk khas dari sin X per X, yang puncak maksimum terjadi pada T yaitu 0 dan nilai puncak RNN-nya 0 sama dengan P. Ini adalah nilai titik di mana sinyal sangat berkorelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, 0 pertama mencapai 0 ketika WT sama dengan Pi. Ini menunjukkan seberapa cepat sinyal meluap. Dan di sini diberikan kesimpulan yaitu domain frekuensi W-nya ditunjukkan oleh SNN, dan kalau domain waktunya ditunjukkan pada T atau oleh RNN per T. Dirac memiliki fungsi autokorelasi yang merupakan fungsi sin C yang didomodulasi oleh fungsi cos. Selanjutnya ada fungsi kepadatan spektral daya autokorelasi atau yang disebut dengan fungsi PSD, yang dimana di sini ada terdapat SNN dalam kurung omega sama dengan kurung kerawal P pi per W 0, omega 0 dikurang minus W per 2 kurang dari omega kurang dari omega 0 ditambah W per 2 yang dimana P itu daya atau power, sedangkan W-nya adalah lebar pita atau bandwidth, sedangkan omega 0 yaitu frekuensi pusat, W omega aja itu frekuensi angular. Persamaan dari nilai PSD itu adalah konstan Pp per W hanya ketika frekuensi W berada dalam rentang omega 0 minus W per 2, sedangkan yang RNN T sama dengan P sin WT per 2 per WT per 2 cos W0 T, dengan W0 dan W konstan dan P merupakan daya dan noise. Gambar berikut merupakan kepadatan spektral daya dan autokorelasi dari band pass band limited white noise. Baik, di sini terdapat ada kurvanya yang pertama itu ada kurva atau grafik yang terdapat SNN di dalam kurung omega yang terletak yang memiliki persegi yang identik masing-masing dengan tinggi Pp per W, yang dimana satu blok berada di sekitar minus omega 0 dan blok lainnya di sekitar plus omega 0.
yang setiap blok memiliki lebar pita. Sedangkan grafik dari RNN dalam kurung T itu yang menunjukkan kurva yang berosilasi. Oscilasi cepat yang disebabkan oleh faktor cos W0 dalam T, yang dimana frekuensi osilasi cepatnya ditentukan oleh frekuensi pusat, yaitu W0 atau omega 0. Dan dimana pada grafik RNN ini terdapat amplop atau envelope bentuk luar osilasi kurva putus-putus merah yang biru ini, yang putus-putus merah ini dan yang putus-putus ini yang disebut dengan amplop atau envelope yang mengikuti fungsi sin C, atau lebih tepatnya P pi sin C W T dibagi 2. Pola sin C itu memiliki nilai maksimum di mana T sama dengan 0 dan meluruh secara bertahap. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ira Yudasari. Kepada Ira kita persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang correlate noise, yang dimana pembahasannya itu analogi dengan cahaya berwarna yang hanya memiliki frekuensi cahaya tampak atau visible dalam spektrumnya. Maka correlate noise ini adalah noise yang bukan white. Jadi ada correlate noise itu memiliki fungsi. Yang pertama itu fungsi autokorelasi dengan persamaan RNN dalam kurung T sama dengan PE pangkat min A mutlak T. Yang mana tanda mutlak ini tuh digunakan karena kita hanya peduli dengan jarak waktunya, bukan apakah tahu itu ke arah kanan atau kirinya. Jadi yang T ini tuh positif atau negatif, yang penting berapa jauh selisih waktunya. Semakin jauh maka semakin kecil korelasinya. Kemudian dengan A ini merupakan komponen desai atau pengurang. Desai itu artinya pengurang atau penurunan dalam fungsi autokorelasi. Dengan desai ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak waktu maka semakin kecil hubungan antar noise. Kemudian yang eksponen E pangkat min A, eksponen pangkat min A mutlak T membuat grafiknya turun secara halus. Berarti kalau T sama dengan 0, maka hubungannya tuh paling kuat. Jika kalau T-nya jauh, maka hubungannya tuh makin turun. Kemudian yang A itu mengatur seberapa cepat hubungan itu. Jadi kalau A-nya kecil, maka penurunan lambat noise masih mirip dengan nilai sebelumnya. Jadi kalau A-nya itu besar, penurunannya itu cepat, jadi noise-nya itu lebih acak. Kalau A dibuat sangat besar, penurunannya itu akan cepat sekali, sehingga bentuknya itu mendekati white noise yang memang tidak punya hubungan antar waktu. Jadi, dengan A ini itu merupakan komponen desai atau pengurangan, jadi semakin besar mendekati tak hingga, maka correlate noise itu mendekati perilaku white-nya. Jadi kemudian ada juga fungsi kepadatan spektral dengan persamaan SNN dalam kurung omega sama dengan 2PA per omega pangkat 2 tambah A pangkat 2. Kemudian ada contoh soalnya, yang dimana correlate noise NT memiliki fungsi autokorelasi, yang dimana persamaannya itu RNN dalam kurung T sama dengan 2 eksponen pangkat min 2R. Soalan pertama itu dapatkan fungsi kepadatan spektral atau PSD. Kemudian kita gambarkan fungsi autokorelasi dan PSD dari correlate noise. Ini jawabannya, yang dimana untuk mencari PSD-nya itu ada rumus sebelumnya,
yaitu SNN dalam kurung omega sama dengan integral batas atasnya tuh tak hingga dan batas bawahnya tuh min tak hingga RNN dalam kurung T sama dengan eksponen pangkat min JWT dt. Langkah pertamanya tuh kita memasukkan autokorelasi integral. Autokorelasi integral yang mana menjadi SNN dalam kurung omega sama dengan integral batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya min tak hingga dengan 2 eksponensial pangkat min 2 mutlak T eksponensial pangkat min JWT dt. Di sini tuh kita mencari RT-nya ke dalam rumus PSD. Terus kemudian kita memecahkan integral bagian posisi positif dan negatifnya. Karena ada pada mutlak T, maka untuk T ini berarti untuk T ini tuh berarti T besar sama 0 sama dengan mutlak T berarti sama dengan T. Begitu juga untuk T kecil dari 0 berarti mutlak T-nya tuh sama dengan min T. Jadi dua integral batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 0 pangkat eksponensial pangkat min 2 tambah JW di luarnya tuh T dan dikali dt tambah 2 integral di atasnya tuh 0 dan batas bawahnya tuh min tak hingga dikali min 2 dikurang JW dikali T dikali dt. Tujuannya itu tuh supaya integralnya itu bisa dihitung. Kemudian kita menghitung integral pertama. Menghitung integral pertama tuh harusnya ada hasilnya karena ada kekurangan dari PPT ini, jadinya yang didapat dari integral pertama yang ini tuh 2 integral integral tak hingga batas bawahnya 0 min AT dt berarti sama dengan 1/2. Jadi untuk hasil yang integral pertama itu 2/2 JW. Dan gitu pun untuk integral kedua. Yang dimana nanti tuh hasilnya tuh 2 dikurang JW. Kemudian kita jumlahkan antara integral pertama ini dan integral kedua ini. Jadi untuk hasilnya tuh yang SNN omega tuh dapat hasilnya 8/2 pangkat 2 tambah W pangkat 2 atau omega pangkat 2. Jadi untuk hasil akhirnya tuh 8/4 tambah omega pangkat 2. Ini tuh adalah bentuk PSD untuk noise warna colored noise dengan autokorelasi eksponensial. Jadi inilah PSD dari colored noise. PSD ini berbentuk kurva nantinya. Kurvanya tuh menurun yang menunjukkan bahwa energi noise itu lebih banyak pada frekuensi rendah dan semakin kecil di frekuensi tinggi.
Baik, kemudian untuk soal keduanya tuh gambarkan fungsi atau korelasi PSD dari correlate noise. Ini gambar dari fungsi atau korelasi dari PSD dari autokorelasi dan PSD dari correlate noise, yang dimana untuk sumbu RXT itu sebagai fungsi autokorelasi dan yang T untuk waktu tunda atau lag. Dari grafik ini tuh menunjukkan noise dengan dirinya sendiri pada waktu tertentu, pada waktu tunda atau tertentu, yang dimana puncak di T sama dengan 0, nilai tertinggi berada pada di T sama dengan 0. Ini adalah daya rata-rata. Rata-rata sinyal Rx sama dengan 0. Rx 0, puncak tinggi dan tajam, menunjukkan bahwa sinyal sangat berkorelasi kuat dengan dirinya sendiri saat tidak ada penundaan. Kemudian penurunan cepat. Dari gambar, fungsi autokorelasi ini turun dengan sangat cepat saat T menjauhi 0, baik ke arah positif ataupun negatif. Kemudian pada grafik yang kedua, itu tuh grafik power sectoral density atau PSD atau kepadatan sectoral daya, yang dimana untuk sumbu Y tidak berlabel, tetapi dalam konteks ini mewakili PSD, yaitu SX F atau PXF dalam satuan daya per frekuensi, misalnya watt atau hertz. Jadi untuk sumbu X tidak ada berlabel spesifik, tapi mewakili frekuensi F atau omega. PSD adalah transformasi Fourier dari fungsi autokorelasi atau berdasarkan teorema Wiener atau Khinchin. Ini tuh menunjukkan bagaimana daya sinyal didistribusikan pada berbagai frekuensi. Kemudian untuk latihan selanjutnya, tuh yaitu PSD dari white noise Gauss dengan massanya 0, yang dimana persamaannya tuh SNNF 1 sama 0, dan mutlak F kecil sama 500 Hz. Yang di bawahnya itu yang lain. Yang pertama tuh kita dapatkan dulu RNT-nya. Dan untuk soal keduanya itu tunjukkan bahwa NT dan NT plus NT tambah 1 milisekon adalah titik berkorelasi. Untuk jawaban nomor 1, yaitu SNF-nya yaitu sama dengan yang di soal tadi. Kemudian kita dapatkan dulu RN-nya. RNN T sama dengan integral batas atasnya tak hingga, batas bawahnya min tak hingga, SNN F eksponensial J2Pi FT dikali DF sama dengan, untuk hasilnya yaitu integral 500 dan batas bawahnya min 500 eksponen J2Pi FT DF. Kemudian untuk integral 500 dan batas bawahnya min 500 eksponensial J2Pi FT DF sama dengan, berarti kita pecahkan dulu yang ini. Jadi pecahkan dulu integral ini, jadi E eksponensial pangkat J2Pi FT per J2Pi FT dengan batas atasnya 500 dan batas bawahnya min 500. Jadi
Untuk hasilnya itu E eksponensial pangkat J 2pi dikali 500 dari yang ini pangkat kali T dikurang eksponensial, karena di depannya sudah ada min, jadi untuk min 500 nya itu nggak usah dipakai min. Jadi min J 2pi dikali 500 kali T. Yang mana untuk 500 nya ini tuh sama dengan F, jadi nilai F nya tuh 500, jadi kan dari rumus sebelumnya tuh kan J 2pi F T, jadi dijadikan seperti ini karena yang F itu penggantinya 500 di per, yang pernya ini tetap. Kemudian RNNT sama dengan 2J sin 2pi 500T per, yang ini juga tetap. Jadi untuk hasilnya itu yang dimana 2 sama 2 ini bisa dihabis, jadi tinggal sin 2pi dikali 500T per pt. Ini untuk hasil RNT nya yaitu sin pi 1000, dari mana 1000 nya ini berarti 2 dikali 500 dan pi nya itu pindah ke depan, berarti pi dikali 1000T per pt. Berarti yang ini tuh hasil untuk RNT yang soal yang pertama, dan untuk yang soal kedua yaitu tunjukkan bahwa NT dan N T tambah 1 MS adalah titik yang berkorelasi. Jadi untuk T nya itu tuh kan 1 milisekon, jadi kita ubah dulu ke sekon, jadinya dapatkan 0,01 sekon. Untuk RNN nya itu kan 0,01, dia kan T kan RNT, berarti kan T nya itu diganti dengan 0,01. Kita masukkan yang ini tuh dari yang RN tadi, jadi sin kali pi kali 1000 dikali 0,001 per pi T. Pi T nya itu kan T nya itu kan 0,001. Jadi untuk RN itu 0,01 sama dengan sin pi. Karena ini habis, berarti tinggal sin pi per pi dikali 0,001. Jadi untuk hasilnya itu tuh 0, berarti tidak berkorelasi karena hasil akhirnya tuh 0. Kemudian untuk kesimpulannya tuh yang mana white noise itu merupakan noise dengan kepadatan spektral daya konstan pada semua band limited frekuensi, dan kemudian pada band limited white noise adalah noise pada pita band frekuensi tertentu. Kemudian correlate noise itu merupakan noise yang bukan white. Mungkin segitu hasil presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.